hasil olahan AI. Itu apa AI? AI itu apa? Kecerdasan buatan. Seperti robot. Kalau di WA kita apa yang ada? Meta AI. Tanya ke situ, sok tahunya tuh. Tanya ke situ. Apa yang Anda ketahui tentang Masjid Raya Kubang di WA itu? Sebagainya bantua, sebagian salah. Tapi Bapak Ibu yang berbayar, dia bisa menghasilkan lebih hebat dibandingkan itu. Karena itu yang sedang menjadi pembicaraan hangat. Jadi besok orang bikin gambar masjid, Bapak Ibu, tak perlu jadi insinyur. Tinggal bertanya si AI itu. AI itu bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Bahasa awalnya kecerdasan buatan. Lalu kita ketik di situ, tolong buat gambar masjid yang rancang, bisa juga. Tolong bikinkan gambar tempat wisata yang indah, bisa juga. Videonya bisa juga. Tolong bikinkan bagaimana cara membuat randang, bisa juga itu. Itu namanya AI. Tapi Bapak Ibu untuk urusan dunia sah-sah saja. Tapi ketika dibuat kepada urusan agama, rusak jadi. Mereka bikin namanya Bapak Ibu, misalnya video tentang neraka. Video tentang neraka. Walaupun ini Bapak ini biasanya untuk anak muda. Bapak mungkin jarang yang melihat. Tapi tetap kalau kita masuk pada dunia media sosial bertemu. Jadi mereka bikin ibu-ibu video tentang neraka dari hasil AI itu. Bagaimana bentuk azab neraka? Keluar video ini. Misalnya kat lautan api, lautan lahar panas, turang terbakar situ sekali badannya, setengahnya lagi minta tolong gitu. Dan ini pekerjaan adalah lalu mereka jadikan itu sebagai bahan olok-olok. Lalu mereka misalnya buat, oh inilah neraka, inilah gambaran neraka. Maka Bapak Ibu apa yang terjadi? Jadilah ini yang bisa menyebabkan kekufuran. Karena dia masuk pada bab namanya apa? Istihza' bid-din. Menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian adalah mengolok-olokkan agama? Makanya bab ini Bapak Ibu, ini bab yang perlu kita hati-hati. Tidak boleh orang memperolok-olokkan agama. Ini video jadi bahan olok-olok saja. Kau lah bantuan aku, baik. Makanya bab dalam bab ini jadinya sehingga menjadikan apa? Kekufuran. Karena orang ketika mengolok-olokkan agama dia bentuk kekufuran. Dan ini Bapak Ibu kita juga berhati-hati pada bab-bab yang lain. Sebagian orang sama maaf, nampak bapak banyak jangguinya, kita dah nyolok-olok di kambing, kambing sialok kok. Berbahaya Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya ada kaum muslimin yang tidak tahu tentang anjuran dan kewajiban berjenggot, dia perampannya jangguinya, jadi olok-olokan yang salah. Belajari dulu. Jangan jadikan bahan candaan. Karena kalau dia jadikan bahan candaan, dia bentuk apa? Kekufuran. Atau kalau nampak orang sananya pendek Bapak Ibu, artinya ada mata kaki, atau kecilnya banjir. Itu bukan dia banjir begitu. Tapi dia sunnahnya, kalau dia belum tahu sampai ilmunya bahwa itu sunnah Nabi, kalau pernah membaca hadisnya, maka cukuplah dia lihat, pelajari dulu, supaya dia tidak masuk pada bab apa namanya mengolok-olok agama. Kalau ada misalnya kita melihat kaum ibu yang memakai cadar,
Jangan pernah dikata ninja dari Maloko. Kenapa? Itu namanya mengolok-olok agama. Ya kalau ibu-ibu belum tahu hukumnya, pelajari dulu. Baca hadisnya, baca ayatnya, baca perkataan ulama, baca fatwa-fatwanya tentang bagaimana hukum menutup wajah. Tapi mengatakan dia adalah misalnya ninja dan kalimat-kalimat yang lain, maka ini namanya Bapak Ibu istihza bidin. Dan istihza bidin itu dia merupakan bentuk apa? Kekufuran. Nah, makanya tadi hasil video kecerdasan buatan tadi apa? Itu istihza bidin. Yang kedua Bapak Ibu, video ini, video neraka tadi, dia juga bentuk apa? Kesyirikan. Kenapa bisa kesyirikan? Karena dia sok-sok tahu dengan yang baik. Kalau dia bikin gambar masjid, kan tadi saya bikin gambar masjid, itu kan rancangan namanya. Molekula masjid kan dibuat rancang untuk begitu. Tapi kalau ini Bapak Ibu, dia sesuatu yang sudah ada berbentuk yang lain. Surga, neraka, azab kubur, sesuatu yang sifatnya apa? Lain. Lalu kalau dia ramalkan itu, dia bikinkan videonya seakan-akan inilah bentuknya, berarti dia meramalkan sesuatu yang apa? Nah, berarti dia masuk kepada bentuk kesyirikan. Tak ubahnya seperti yang kita pernah ulas dahulu, orang meramal namanya meramal wajah. Jadi dia masuk foto apa-apa, misalnya usianya 60 tahun, masuk foto bisa digeser, usia 65. Usia 67, usia 70, usia 80 bisa. Anak bayi pun ibu-ibu masukkan bisa juga. Kan kelihatannya main-main. Itu anak bayi, lalu masukkan ke aplikasi itu, ke program itu, geser usia 5 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tapi itu bentuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena dia meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Kalau sekarang kan kita nyatanya usia 5, misalnya bapak usia 60 tahun, usia 65 tahun, kita tidak tahu wajah kita seperti apa, sesuatu yang lain. Kalau ada yang hadir misalnya usia 70, usia 75, kita tidak tahu. Maka kalau dia ramalkan babi, jatuhlah kepada apa? Kesyirikan. Nah, sebagaimana juga tadi video. Jadi video olahan kecerdasan buatan ini, kalau orang share itu, orang bagi kirim-kirim, oh ini neraka, maka dia melakukan apa? Bentuk, salah satu bentuk kesyirikan. Karena dia merupakan hasil apa? Ramalan. Dia meramalkan bagaimana kira-kira neraka ini, inilah bentuknya. Lautan api di neraka ini, inilah kira-kira bentuknya. Kan ramalan. Lalu orang yang diazab begitulah kira-kira. Baik, maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hal ini, kenapa tidak boleh kita masuk pada atau membagi? Karena memang Bapak Ibunya akan menjadi ke depan akan lebih ramai kelihatannya. Tapi kita sampaikan sebagai apa? Supaya kita tidak sembarangan masuk pada hal-hal yang bisa merusak kepada dia. Kalau masuk media sosial atau masuk aplikasi ini, Bapak Ibu dia kayak main-main saja, persis kayak main-main. Sama kayak ramalan wajah tadi, kayak main-main. Masukkan foto, geser, kan main-main kelihatannya, tapi dia merusak kepada agama. Merusak kepada agama. Salam salam berbaginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam Allah kirim Bapak Ibu sebagai guru bagi kita. Di dalam kita menjalankan agama. Kalau ada misalnya orang mengatakan, "Dek kami dan siswa-siswa saja Ustaz." Mungkin Bapak pernah bertemu orang begitu prinsip hidupnya. "Dek kami dan siswa-siswa." Sebenarnya Bapak Ibu, bahwa kalimat itu, itulah kalimat yang benar. Cuma mereka salah menempatkan siswa yang mah.
Karena kalau kita katakan dek kami dan siswa Ustaz, memang itu kita maksud. Yang siswa itu dari 14 abad tahun yang lalu. Tapi kalau siswa 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, dulu siswa itu kepotong baru. Supaya kita bisa mendudukkan yang siswa ini yang mana yang betul. Karena Bapak Ibu rahmat Allah, nanti ketika sunnah Nabi dihidupkan oleh sebagian orang, kadang-kadang dianggap baru bagi mereka. Oleh sebagian orang dianggap baru. Misal, salat sunnah antara azan dan iqamat salat maghrib. Ketika dihidupkan itu sunnah di sebagian masjid, Bapak Ibu ribut. Kalau malu sama kali gini dulu nak ada pakai salat sunnah, gini tak pakai salat sunnah. Sebenarnya ini baru atau tidak baru? Dah lama. Cuman karena sempat hilang, sudah dihidupkan, orang merasa apa? Sudah Bapak Ibu, kita sholat misalnya di sebagian masjid. Kalau dia tidak menghidupkan sunnah salat maghrib antara salat sunnah antara maghrib, azan maghrib dan iqamatnya, kalau kita coba itu buat ribut. Dan ada yang ngamuk-ngamuk malah kadang-kadang. Lalu mereka katakan apa? Kalau sholat 5 malam, kalau ada sunnah sebelum maghrib. Bahkan saya sampai diskusi panjang yang saya satu garin di sebuah masjid musalah. Saya datang ketika azan, lalu dia azan, selesai azan Bapak Ibu nggak ada orang, belum ada orang. Jadi saya bilang berbeda. Beliau musa sunnah dulu. Anda tak boleh. Lalu musa sunnah sebelum maghrib. Ini saya katakan aduh dah. Dan lama dia Bapak Ibu. Lalu karena sudah tidak sehat gaya dia berbicara, saya katakan kalau udah tidak mau ada masalah. Komat. Kayak begitu. Kenapa? Karena dia memandang barangkali sesuatu yang aneh. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala sunnah Nabi dia merupakan apa? Petunjuk. Dan bisa jadi sebagian sunnah itu ketika dihidupkan dia akan terasa asing bagi sebagian orang. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menyambung dari ulasan kita pada bulan yang lalu. Karena 2 minggu yang lalu kita di suasana Al-Ain. Sampai di mana ulasan kita? Sudah selesai kita ulas surat Wat-Tin wa Zaitun. Kita masuk pada surat Al-Insyirah. Dan hari ini Bapak Ibu kita berada namanya masa-masa libur. Nah, saya ingin sedikit ulas tentang liburan ini, terkhusus Bapak Ibu yang masih punya anak di usia sekolah. Masa-masa libur sebenarnya masa-masa yang berat bagi orang tua. Karena tugas kepala sekolah berpindah kepada orang tua. Masa-masa libur ini bawa apa? Ini masa-masa yang berat. Kalau di zaman sekolah kita menjaga anak mungkin 23 waktu, 6:30 sampai 6:30 pagi. Tapi kalau masa libur 24 jam. 24 jam. Dan hal yang paling penting Bapak di masa-masa libur ini yang kita jaga adalah pergaulan anak-anak kita. Ibu bapak yang punya cucu ingin ke anaknya jago cucu itu. Hari ini Bapak Ibu, pergaulan sangat mengkhawatirkan. Gaya bermain anak-anak sekarang bapak-bapak tak sama je apa-apa ketik-ketik dulu. Kalau bapak waktu kecil dahulu mungkin kalau masa libur tiba di sawah, tiba di bandar, tiba di bukit. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu semuanya berselancar. Di mana berselancarnya? Sekolah berselancar. Tak tentu kan ini benda. Tak tentu kan ini sawah. Tapi dunianya Bapak Ibu membahayakan. Dunia media sosial, dunia HP, dunia tontonan, dunia pergaulan. Sudah pernah saya kisahkan tentang 2 anak korban pelecehan di masjid kita ini dulu. Kecil anak Bapak. Di negeri kita, Paliko lah, Payakumbuh di Kota.
Diceritakan oleh seorang tokoh pendidikan di Sumatera Barat. Ada Bapak Ibu, dia ketika pulang kampung, ternyata dia punya tetangga, istrinya masih, karena dia orang Semando kita. Istri punya tetangga, keluarga istrinya masih. Tetangganya Bapak Ibu masih kecil, anak kecil, usia kelas 3, kelas 4 SD. Kalau besok dia pulang, naik di kelas 4 atau kelas 5, sudah berbeda. Rononya berbeda, gaya jalannya berbeda. Karena korban-korban seperti ini Bapak Ibu, dia sangat mudah dideteksi gayanya. Dari yang jalan tagok bisa gemulai jalannya. Ditagok anak-anak laki-laki bisa gemulai. Lalu Bapak Ibu ada indikasi yang tidak baik. Kecik mentuanya, le yang muah tanya ke anak sebelah, anak ibu nyo kehidupannya susah, tapi ada tanda-tanda dari lucu, tanya dia kata kawan kita ni kok iya, dia tanya, dia undang ke rumahnya, undang ayahnya, undang ibunya, yang datang ibunya saja. Mulai tanya Bapak Ibu kenapa, bagaimana sekolah, segala macam. Intinya ditanya, apakah dia korban pelecehan seksual? Lalu sampailah Bapak Ibu ternyata dia punya HP. Itu masalah pertama. Ketika dibuka HP-nya Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Isinya Anda usah kita sebut IC. Lalu tanya oleh kawan kita ini, dari mana dapatnya itu nak? Video-video itu dari mana dapat? Jawabannya Bapak Ibu lebih menyedihkan. Jawabannya dari apanya? Dia punya apanya rusak, punya anaknya rusak. Dan itu kan terjadi seorang Bapak Ibu. Apanya rusaknya aja anaknya rusak. Sebagian orang berdasarkan memaaf, bahkan ada orang tua yang mengajarkan anaknya merokok. Apanya macam merokok? Sebagai orang tua, ibunya mengajarkan anaknya berpakaian seksi. Apanya nama balik baju KTB itu anak. Dan seterusnya. Ini kan orang tua yang rusak-rusak. Tapi ayahnya tidak datang. Tapi kan belum sampai kepada ujung. Ujungnya apa tadi intinya? Dia ini korban atau tidak? Dan karena ayah mengajarkan tidak baik, ditanya oleh kawan kita, lali pangan ada apa? Kira-kira dia ini korban ayahnya atau bagaimana? Ya, itu kan bukan sesuatu mustahil terjadi zaman ini Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang mustahil. Dan sakit kepada kita mendengar berita-berita nama itu. Ayah memperkosa anak, ayah memperkosa anak tiri, macam-macam. Kata anaknya Bapak Ibu dah. Dia kan kembar tadi. Satu menangis menjawab tidak, satu tertawa menjawab tidak. Jadi ditanya, lalu oleh siapa? Pernah nggak dia menjadi korban? Katanya iya. Oleh siapa? Anak tetangga. Oleh anak-anak Bapak Ibu. Kalau sudah jadi korban yang seperti ini, ujian, musibah. Makanya kita dengar dari berita-berita yang ada hari ini, dari para pelaku 90% lebih adalah korban di masa kecilnya. Saya ulang, dari sebagian berita-berita kita dengar yang heboh segala macam, 90% lebih itu korban di masa kecil. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah punya istri, sudah punya anak, tetap ada pengaruh penyakit itu. Nah, begitu bahayanya. Makanya anak-anak kita Bapak Ibu jagalah baik-baik. Saya termasuk yang sangat khawatir dengan anak-anak saya. Maka saya diizinkan main sembarang tempat. Tidak boleh pergi ke rumah sembarang orang. Harus tahu kita dia pergi main kemana, dengan siapa dia berkawan, di mana dia pergi. Kalau tidak berbahaya. Nah, ini zaman. Dia itu bukan masalah di kota di kampung, dah. Kota kampung sama saja.
Nah, ini mungkin sebagai nasihat untuk diri sendiri dan untuk kita semua yang punya anak, yang punya cucu, jaga baik-baik. Ini zaman Bapak Ibu sudah zaman apa masalah? Zaman edan. Benar-benar Bapak Ibu nandak masuk dia kawat terjadi. Nak masuk dia kawat terjadi. Model pembunuhan, model macam-macam. Tak masuk dia kasihan kita. Kita berpikir akan mungkin orang membuat saja itu terjadi. Nah, makanya anak-anak kita jaga, cucu-cucu kita jaga, supaya kita tadi tidak menyesal. Baik, itu sedikit nasihat. Karena kita akan memasuki masa libur, mungkin lebih kurang 2 bulan, 2 pekan, 3 pekan. Makanya Bapak Ibu, bagi kita orang tua, masa-masa yang berat. Baik, kita sambung dari ulasan kita. Kita masuk pada surat Al-Insyirah. Masih bersama kitab tafsir ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan judul adalah Tafsirul Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang di antara keistimewaan Nabi dan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. 3 di sini Allah sebutkan. Yang pertama adalah bukankah kata Allah, kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau. Yang kedua, dan kami telah meletakkan bagi engkau beban engkau yang memberatkan punggung engkau. Punggung Nabi maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah mengangkat bagi engkau wahai Nabi sebutan engkau. Ini 3 hal Bapak Ibu di antara kebaikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Dulu pernah kita baca dalam surah Al-Kautsar juga itu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Itu kebaikan yang banyak. Salah satu dari kebaikan atau 3 di antara kebaikan itu adalah 3 yang kita sebutkan ini. Yang pertama kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kata Allah, kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Katsir 1, ai nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Makna yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi itu lapang dada, bijaksana. Allah jadikan Nabi lapang dada. Allah sinari dada Nabi. Allah jadikan dia lapang, berjiwa besar, bahasa kitanya, bijaksana. Kenapa? Seorang Nabi. Dia itu kan banyak kisah yang kita baca Bapak. Misalnya kisah tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid Nabi. Kalau bapak-bapak pengurus atau kita jamaah, ada orang yang tiba-tiba masuk masjid kencing, nah gimana kira-kira? Mungkin kita bisa memukul. Tapi karena Nabi tahu ini orang bukan terdidik, artinya orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, sahabat baru sudah mau marah. Kata Nabi, jangan, biarkan saja. Selesai baru Nabi katakan, ini tempat kata Nabi untuk sholat, untuk zikir, dan untuk beribadah. Lalu apa kata Arab Badui ini? Saya belum pernah melihat seorang guru yang sebaiknya Nabi. Artinya apa? Itu kan contoh menandakan Nabi adalah orang yang berjiwa lapang. Dan kita dalam hidup begitu juga. Ini hikmah yang lain.
Kita dalam hidup belajarlah menjadi orang yang berjiwa lapang. Belajar menjadi orang hidup berjiwa lapang. Kalau tidak, Bapak Ibu, semua sebagian orang sempit cara berpikir. Urusan itu susah saja yang selalu. Padahal ada yang dia susah. Itu seiring dengan bahwa di antara hal yang kita imani dalam hidup adalah iman dengan takdir. Maka iman dengan takdir menjadikan orang lapang dalam menyikapi hidup, walaupun hidupnya susah. Lapang dalam menyikapi apa yang terjadi dalam hidup, walaupun dia dalam ujian. Kalau tidak, dia bisa ngamuk-ngamuk. Pagi dia ngamuk, sanju ada berang, malam berang-berang lo. Kenapa? Sempit dalam berpikir. Seakan-akan tidak ada solusi yang lain. Nah, maka dalam hidup Bapak Ibu belajar apa? Kita berjiwa lapang dalam menyikapi masalah, dalam menyikapi harus sabar. Itu kan sifat-sifat yang baik. Siapa yang kita kisahkan kisah nyata tentang seorang bapak yang sampai gila karena salah dalam menyikapi apa yang terjadi pada anaknya di negeri Yaman sana. Kisah seorang kawan. Jadi Bapak Ibu, di negeri Yaman sana, sang ayah punya anak gadis. Jadi dia punya anak gadis. Lalu bawa suatu ketika anak gadis sakit perut. Salah satu dia anak gadis bawa rumah sakit. Tiba bawa rumah sakit Bapak Ibu, periksa lapor. Ketika periksa lapor, ini kisah nyata. Lalu berapa hari ditunggu hasil lapor, keluar hasilnya. Apa kata yang menyerahkan hasilnya? Selamat ya Pak, Anda punya keturunan atau Anda punya cucu, kayak begitu. Mendengar itu Bapak Ibu ngamuk nih, karena anaknya masih gadis. Kata memberikan hasil lapor, selamat Anda sudah punya anak hamil. Ngomong-ngomong, saking ngamuknya dia Bapak Ibu, dia pukuli anak sampai meninggal. Ini kan anak. Berapa hari setelah itu dia dipanggil ke rumah sakit. Lalu kata rumah sakit, karena mungkin ada juga memeriksa, ternyata tidak itu hasilnya. Kata rumah sakit, mohon maaf ya Pak, kami salah memberikan hasil lab. Ternyata diberikan hasil lab punya orang itu yang hamilnya, anaknya gadis. Yang diberikan hasil lab orang lah. Mendengar itu Bapak Ibu lemah langsung. Dan akhirnya sekarang dia jadi gila. Jalan-jalan. Kenapa? Nah, dia memang bahwa satu sisi beberapa negara di Timur Tengah yang pernah saya lihat, memang agak apa namanya, agak asal-asalan dalam manajemen kesehatannya. Itu ada pengalaman. Di Mesir saya lihat ada beberapa pengalaman kawan-kawan begitu. Jadi datang Bapak Ibu, ada kawan-kawan datang bagi berobat gigi. Nah, ini kan kecerobohan mereka, masih sebagian mereka. Lalu masuk ruang praktek dokter gigi, ditanya, Anda sakit gigi? Iya. Mana sakit? Ada saya ngecek mana sakit. Duduk saya lambat tak tahu sakit. Sudah periksa, dibuka, pulang. Sampai rumah baru dilihat, rupanya dari buka gigi nasihat dan sakit masih. Itu kecerobohan maksudnya, oknum. Ada juga Bapak Ibu tokoh sekali di Indonesia. Jadi ketika di Mesir dulu dia sakit mata, periksa. Lalu selesai periksa mata, kasih kacamata. Selesai kasih kacamata, bertambah sakit kepala. Pulang ke Jakarta, dia periksa Jakarta. Apa kata dokter besar Jakarta? Mohon maaf Ustaz, ini resepnya salah. Yang saya ingin dikasih apa? Atau mungkin sisi kecerobohan. Mana pada kisah tadi Bapak Ibu?
Maka apa akibatnya? Meninggal anak. Kenapa? Kecerobohan. Kalaupun dia melakukan, anggaplah yang perempuan tadi melakukan hal yang diharamkan, kalau dia belum menikah, apa hukumannya? Cambuk. Kalau sudah menikah berarti dirajam. Kan tidak dia harus mengeksekusi. Tapi karena dia tidak sabar, tidak berlapang dada, menyelesaikan masalah, terjadi apa yang terjadi. Kan ditanya dulu kenapa, bagaimana, pastikan dulu ini betul dan segala macam. Kata bukti nanti baru ini solusinya, kan begitu. Tapi karena dia langsung emosi, dia pukuli anaknya sampai mati. Anak perempuannya. Ternyata hasilnya salah. Baik. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hidup kita belajar untuk hidup apa? Lapang dalam menyelesaikan masalah. Nabi Alaihissalam Allah jamin kelapangan dadanya. Kata Allah, alam nasrah laka sadr. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah lapangkan dada, itu maknanya pembelahan dada. Ada pembelahan dada. Usia berapa Nabi belah dadanya? Usia 4 tahun. Di ujung dari masa Nabi bersama ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Maka terjadi proses pembelahan dada. Dan yang kedua ketika Al-Isra wal Mi'raj. Nah, itu makna dari firman Allah, alam nashrah laka sadr. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Allah hilangkan beban Nabi. Makna yang pertama Bapak Ibu, Allah hilangkan beban Nabi. Maka Allah ringankan kehidupan Nabi. Salah satu dari bentuk keringanan yang Allah berikan untuk kehidupan Nabi, maka Allah jadikan syariat 1/5 dari harta rampasan perang untuk siapa? Nabi. Namanya apa? Khumus. Jadi syariat Islam itu bahwa salah satu keistimewaan syariat Islam bahwa rampasan perang dibagikan. Dan itu syariat khusus bagi umat Nabi saja. Umat-umat terdahulu, kalau selesai berperang ibu-ibu, walaupun satu peti emas di depannya, tidak boleh mereka pakai, buang, bakar semuanya. Walaupun satu negeri yang mereka taklukkan, tidak boleh mereka ambil. Itu umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi, Allah syariatkan namanya ghanimah, harta rampasan perang. Maka kalau ditaklukkan satu negeri, harta rampasan perangnya adalah satu negeri. Tanahnya, rumahnya, harta di dalamnya, sampai orangnya jadi tawanan perang. Itu keistimewaan untuk umat Nabi. Lalu 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk siapa? Allah dan Rasul. Nah, itu untuk apa? Meringankan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah ringankan beban Nabi yang memberatkan punggung Nabi, artinya Nabi itu maksum. Mungkin pernah kita belajar apa arti maksum? Nabi adalah orang yang terpelihara, maksum. Maksum di sisi apa? Satu, Bapak Ibu, maksum dari ketika Nabi menerima wahyu. Kata Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Nabi kita itu maksum, ibu-ibu. Makna yang pertama apa? Nabi Allah jaga ketika menerima wahyu, sehingga dalam proses menerima wahyu tidak ada gangguan. Kalau tiba di sinyal, Bapak Ibu, tidak ada sinyal yang hilang timbul. Kalau kita misalnya nelfon atau pakai Zoom, hilang sinyal, ingin lalu gambar orang, tidak bisa kita komunikasi. Tapi kalau Nabi menerima wahyu, tidak ada gangguan. Itu namanya apa? Maksum. Sehingga apa yang Allah sampaikan semuanya sampai kepada Nabi. Tidak ada yang salah sampai, apalagi salah orang. Ini diantara kebodohan orang Syiah. Apa keyakinan yang
sesat dari mereka. Salah satu yang tadi antaranya adalah bahwa mereka meyakini sebenarnya wahyu itu salah kirim. Katanya Bapak Ibu, wahyu salah. Kasihan sebenarnya wahyu dimaksud kepada Ali. Cuman kata mereka Bapak Ibu, Ali dengan Nabi itu bantu pinang membelah dua. Kalau Allah bibilullah, persis seperti dua ekor burung gagak yang mirip. Kalau ada dua burung gagak bapak, mereka bisa kita membedakan. Kataan di tangan wah, sesuatu apa? Itu jadi ada mana tadi? Tidak bisa. Lalu kata orang Syiah bahwa wahyu itu seharusnya kepada Ali, tapi salah sasaran sampainya kepada siapa? Jadi Bapak Ibu, kekufuran. Ada bentuk apa? Kekufuran. Dan dia telah meletakkan pada malaikat kebodohan. Jadi dia telah menuduh, telah mengatakan bahwa malaikat punya sifat apa? Masa ia selama 23 tahun salah taruh saja. Dan yang lebih parah Bapak Ibu, dia mengatakan Allah itu bodoh. Masa Allah biarkan salah? Kan sudah tidak masuk akal Bapak Ibu. Wahyu salah selama 23 tahun. Pada usia Nabi dengan Ali jauh berbeda. Makanya Bapak Ibu orang Syiah itu benar kata Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah, orang manusia sebodoh-bodohnya orang. Makanya kata beliau, kalau ada orang Syiah berjalan dengan apa? Dengan keledai, maka ketahuilah keledainya itu lebih cantik pada orang. Nah begitu. Kenapa saking bodohnya? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu di bulan Muharram, di hari Asyura, itu akan muncul kebodohan-kebodohan yang lain. Di antara hal lain yang sangat menunjukkan tidak adanya akal mereka adalah mandi apa namanya? Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Mandi kotoran. Tidak ada di dunia ini ritual agama yang mandi kotoran kecuali orang seperti orang bermain dunau. Baik. Balik pada bahasa kita. Maka Bapak Allah Subhanahu wa taala yang pertama maksud di sini apa? Allah jaga ketika Nabi menerima wahyu. Ketika menerima wahyu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Jin. Ketika jin mengatakan Bapak Ibu dulu kami itu sering mencuri-curi berita. Sampai sekarang setan dan jin suka mencuri-curi, tapi khusus untuk Al-Quran tidak ada kabarnya yang tercuri. Karena kalau tercuri bukan bahaya. Misalnya akan turun surat Al-Insyirah misal, lalu 10 menit sebelum turun ayat, apa kata jin kepada kucu-kucunya dukun? Ayat akan turun, baca capek, dibacakan oleh dukun. Lalu selesai dukun membacakan, baru Nabi mengatakan saya dapat wahyu soal Insyirah. Kira-kira apa kata orang? Maka akan mengatakan, santian dukun pada Nabi, dia dapat wahyu lebih dulu. Makanya Bapak Ibu Al-Quran tidak ada berita yang bocor. Tidak ada satu kalimat pun yang bocor. Tidak ada satu ayat pun yang lebih dikatakan oleh syaitan lebih dahulu. Tidak ada. Kenapa? Allah yang menjaga semua. Itu makna dari Nabi apa? Maksum. Yang kedua Bapak Ibu, maksum ketika menyampaikan wahyu. Dan ini juga berkenaan dengan Syiah yang tadi kita ulas. Kata orang Syiah Bapak Ibu, Nabi kita itu dia menyampaikan wahyu ketakutan, sehingga sebagian wahyu itu dia sembunyikan. Ini Al-Quran yang ada ini Bapak Ibu katanya baru sepertiga. Ada 2/3 lagi namanya Mushaf Fatimah. Karena Nabi takut menyampaikan akan terjadi fitnah, dia sembunyikan, lalu disampaikan kepada anaknya Fatimah. Itu dongeng orang Syiah. Kenapa? Karena di dalam akidah Islam Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyampaikan wahyu, lalu Nabi menyampaikan kepada umatnya, Allah jaga Nabi ketika menyampaikan, sehingga tidak ada yang salah sampai, tidak ada yang
tidak disampaikan, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang salah dimaksud, tidak ada. Kalau Pak Ustaz mungkin saya salah. Ada khatib misalnya mungkin salah sampai, atau belum sampai ilmunya dia sampaikan salah sampai, mungkin saja. Tapi kalau Nabi tidak. Kenapa? Dia maksum. Tidak ada Nabi Bapak sembunyikan, menyimak ini, menyimak ada. Sampaikan semuanya. Nah, itu namanya apa? Maksum ketika menyampaikan wahyu. Dan yang ketiga maksum Bapak Ibu yang biasa kita dengar maknanya adalah maksum dari dosa besar. Maksum dari dosa. Semua para Nabi dan Rasul terjaga dari dosa besar. Dari zina, dari riba, dari membunuh dengan tidak hak, dan yang lain-lain. Terjaga. Kalau dosa kecil mungkin terjatuh, atau ada terjatuh ke dosa kecil, tetapi Allah berikan peringatan. Sudah pernah Bapak membaca kisah Nabi Yunus? Apa dosa Nabi Yunus? Atau Nabi Adam dulu? Apa dosa Nabi Adam? Kata Allah kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, kata Allah, jangan dekati ini pohon. Ini namanya pohon larangan. Syaitan datang Bapak Ibu mewaswaskan kepada Adam. Apa kata syaitan? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Kata syaitan Bapak Ibu, yang mau nak tunjukkan pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan habis-habisnya. Makanya istilah pohon khuldi itu Bapak Ibu, saya mohon maaf, itu ada istilah, saya coba istilahnya syaitan. Karena namanya bukan pohon kekekalan. Namanya pohon apa? Pohon larangan. Kata jangan dekat-dekat nih pohon. Kata syaitan, maukah kamu saya tunjukkan tentang pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah habis-habisnya? Was-was. Fawaswasa lahum syaitan. Akhirnya Nabi Adam tergoda dan memakan itu. Nabi Yunus alaihissalam, sudah azan, saya tambah 1 menit cukup kita azan. Nabi Yunus alaihissalam Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus Bapak Ibu pergi sebelum datang perintah. Pada Nabi dan Rasul Bapak Ibu, kalau mereka pergi hijrah misalnya, harus berdasarkan perintah Allah. Nabi Yunus tidak, karena sudah tidak lagi memandang kaumnya, tidak mau lagi didakwahi, dan dia sudah putus asa dengan kaumnya, dia tinggalkan kaum. Berarti Nabi Yunus berangkat tidak dengan perintah dan izin dari Allah. Makanya Allah berikan apa? Teguran. Nabi Musa begitu juga, ada kisah. Nabi Muhammad begitu juga. Ketika Nabi pada kisah surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang Nabi yang memakan atau meminum madu, lalu dia mengharamkan madu itu pada dirinya, mengharamkan jenis madu kepada Allah. Katakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Lalu akhirnya Nabi mengatakan pada istrinya, demi Allah, saya besok tidak lagi makan ini madu atau minum ini madu. Padahal madu itu jenisnya apa? Halal. Maka Allah berikan apa? Teguran. Maka untuk dosa kecil mungkin terjatuh, tapi Allah ingatkan, bukan sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Itu pandangan yang lebih kuat. Pandangan yang lebih kuat bahwa para Nabi dan Rasul terpelihara dari dosa besar, dan pada dosa kecil mungkin terjatuh, Allah ingatkan dan ada hikmahnya. Kita azan dulu, nanti kita sambung sesudah azan berapa menit. Saya akan azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat maghrib dan sholat isya sebentar lagi yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Dan kami, kata Allah, angkatkan dari engkau beban yang memberati punggung engkau. Maka makna yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan Nabi ada solusi-solusi kehidupan. Baik tadi kita ada humus atau sebagai mukjizat Nabi dan seterusnya. Yang kedua maknanya adalah bahwa para nabi dan rasul atau Nabi alaihissalam adalah maksum ketika menerima wahyu dan ketika menyampaikan wahyu. Yang ketiga, maksum dari dosa besar, bukan dosa kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa,
Apa kata beliau? Al-qawlu bi anna al-anbiya ma'sumun min al-kaba'ir min as-sagha'ir huwa qawlu aktsari ulama al-Islam. Kata beliau bahwa perkataan para nabi dan rasul maksum dari dosa besar, tidak pada dosa kecil. Artinya kemungkinan jatuhnya ada atau pernah terjatuh. Maka kata beliau adalah dia perkataan kebanyakan ulama Islam dan semua pandangan para sekte-sekte dalam akidah, bahkan sampai Asy'ariyah sekalipun, dan juga pandangan para ulama tafsir, para ulama fikih dan seterusnya. Jadi pada dosa-dosa kecil mungkin saja terjatuh. Sebagaimana tadi kita bahas tentang kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Daud alaihissalam ketika memutuskan perkara tidak mendengarkan pandangan dua belah pihak yang bertikai. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang memukul malaikat, sebagaimana kisah anak-anaknya Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf yang kemudian mereka menjadi para nabi, dan juga kisah Nabi alaihi wassalam sebagaimana kisah dalam surat At-Tahdid, dan juga ada kisah dalam awal surat Abasa. Dan ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul mereka maksum pada dosa besar, tidak pada dosa kecil. Mungkin terjatuh tapi Allah ingatkan. Makanya Bapak Ibu, maksum ini hanya untuk para nabi dan rasul. Bagi manusia biasa tidak ada. Makanya kalau ada orang mengatakan Bapak Ibu, guru kami itu tidak pernah bawa dosa, itu kayak gimana itu Pak? Nah, itu namanya apa? Yuto. Guru kami itu Sunan Santiang tidak pernah berdosa jini, tutur. Kenapa? Gak mungkin tidak. Tidak mungkin Tapi kalau dia katakan guru kami ahli ibadah, suka beribadah, rajin beribadah, ya sah-sah saja. Kalau itu benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, berarti mengada-ada. Tapi dia katakan gurunya tidak pernah berbuat dosa, sebuah kedustaan. Karena ini tidak pernah berbuat dosa hanya untuk para nabi dan rasul. Untuk manusia biasa mungkin terjatuh, mungkin dosa kecil, mungkin dosa besar. Baik. Yang terakhir, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkatkan bagi engkau wahai Nabi sebutan engkau. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala di antara keistimewaan Nabi dan kebahagiaan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala angkatkan sebutan Nabi, jadikan sebutan Nabi sebutan yang mulia yang kita baca ketika azan, dalam tasyahud, dalam salawat, dalam sebagian zikir, dalam sebagian doa, ada dalam buku-buku sejarah Nabi, ada dalam kitab-kitab hadis, ada dalam kitab-kitab tafsir. Semuanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikra. Allah angkatkan sebutan Nabi. Dari ujung dunia seberang sana sampai ujung dunia semuanya mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun nanti Bapak Ibu dalam orang mengungkapkan cinta, nah, ada yang betul, ada yang salah, itu kan orangnya. Tapi secara penyebutan Nabi kata Allah, wa rafa'na laka dzikra. Allah angkatkan sebutan Nabi setinggi-tinggi. Dalam azan, dalam iqamat, semuanya Allah sebutkan dari nama Nabi alaihi salatu wassalam dalam syahadat, dalam khutbah Jumat, dalam doa. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebutan Nabi apa? Tinggi. Dan ini juga Bapak Ibu sebagai balasan dari perangai orang-orang Arab Jahiliyah yang mereka mengatakan Nabi apa? Yang kita baca dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang Arab Jahiliyah
Mereka kan suka mencimihi Nabi. Salah satu cimihinya apa? Katanya Nabi kita ini punah karena tidak ada anak keturunan laki-laki yang hidup sampai dewasa. Semua anak Nabi yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Yang perempuan ada, tapi yang laki-laki meninggal di waktu kecil. Maka orang Arab Jahiliyah mengatakan apa? Muhammad abtar. Kata mereka ini Muhammad ini punah. Tidak ada garis keturunan yang melanjutkan perjuangannya. Karena sebagaimana kita ulas dahulu, garis keturunan berdasarkan yang laki-laki. Lalu mereka sorak-sorakkanlah Muhammad abtar, Muhammad abtar. Lalu Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Lalu Allah katakan juga wa rafa'na laka zikrak. Dan kami kata Allah angkatkan sebutan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, hikmah yang lain yang lupa pernah kita ulas juga, sebuah kewajiban bagi kita adalah mempelajari sejarah Nabi. Ada mempelajari sejarah Nabi. Karena itu bagian dari bentuk Allah mengangkatkan sebutan Nabi. Dan di dalam dunia terus menulis bahwa biografi yang paling banyak ditulis ada biografi Nabi. Bahasa kita kan biografi. Bahasanya adalah sirah nabawiyah. Sejarah hidup yang paling banyak ditulis di atas muka bumi ini dalam berbagai bentuk versi bahasa, dari bahasa dan bahasa-bahasa yang lain adalah sejarah Nabi. Kita Bapak Ibu harus juga menjadi orang yang mansur membaca sejarah Nabi supaya kita mengenal dengan baik Nabi dan mempelajari sejarah itu Bapak Ibu hal yang sangat mudah karena intinya adalah membaca cerita. Bapak Ibu mungkin kan pernah baca biografi, mungkin biografi calon ini atau mungkin tokoh atau mungkin pendiri pondok, baca biografi hidupnya. Membaca biografi Nabi sama. Itu kan Nabi lahir, Nabi disusukan, ibu Nabi meninggal, kakeknya meninggal. Sebagai bentuk kita apa? Mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mempelajari sejarah Nabi sebuah kebutuhan. Kalau kita punya rezeki, beli bukunya satu baca. Kalau bukan tebal, aku dan selalu membaca. Dia selalu membaca. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka zikrak. Maka dan kami angkatkan bagi engkau wahai Nabi sebutan engkau sehingga menjadi nama yang paling masyhur dan sebutan yang selalu dibaca di dalam banyak zikir dan doa. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nanti soal kita ulas sambung di pekan yang akan datang pada ulasan yang sama dari bahasa surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Dan semua kita yang hadir, Allah berikan hidayah dan taufik, Allah berikan pada kita kebaikan, Allah jadikan bagi kita penambahan timbangan kebajikan apa yang sudah kita dengar dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.